Saudara yang terkasih, nyanyian para malaikat, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Ketika manusia hidup berkenan kepada Tuhan, maka Allah hadir. Malaikat pun bersukacita dan bernyanyi. Dan kita bersama merayakan kedatangan Tuhan, Sang Immanuel, dalam sosok bayi, tanda harapan. Dan kali ini, kalau Anda melihat di depan altar ini, hanya ada bayi kanak-kanak Yesus. Tidak ada Maria, tidak ada Yosef, dengan harapan, karena mereka sudah mengalaminya. Moga-moga Anda semua tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal, bahwa Ia hadir, lahir di dalam keluarga, di rumah Anda. Maka ya titip ini ya, supaya bayi enggak sendirian. Moga-moga ada tempat di dalam rumah Anda, dalam hati Anda, dalam keluarga Anda. Dan bayi ini adalah karya seorang maestro seniman keramik Indonesia, F. Widayanto. Di sana juga ada Maria Dipamarga, Maria della Strada, ala Betawi di sisi kanan gereja. Karya beliau juga. Tapi kali ini tidak dalam berbagai macam pernak-pernik, tanpa hiasan, tanpa riasan, no flexing, tanpa pamer, sederhana, tapi luhur dan mulia. Biasanya kalau karya F. Widayanto itu begitu glamor, tapi kali ini dia membuat bayi yang sederhana, bayi tanda harapan, bayi Nusantara Indonesia. Moga bayi menggambarkan harapan, agar ada harapan dan masa depan untuk Indonesia. Dan kali ini tidak ditemani, yang di settingnya adalah dengan ayam. Ada ayam nanti. Ayamnya ayam, bukan ayam jago, ayam betina itu. Dan juga ada padi, ada ketela, ada ubi. Nah, moga-moga seperti anak-anak pada umumnya, sungguh boleh mendapatkan kesejahteraan. Jangan sampai anak Indonesia kurang gizi, stunting. Itu juga pesannya. Moga-moga tidak ada lagi anak Indonesia yang stunting, yang kurang gizi. Hal yang paling mendasar tidak didapatkan. Maka digambarkan selain karbohidrat, ada proteinnya. Maka ayam. Orang sederhana pun punya ayam, bisa makan ayam. Kalaupun tidak ayam, ada telurnya. Lumayan. Moga-moga anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang kurang gizi, tidak ada lagi stunting. Pesan yang sederhana melalui bayi ini, dan semoga ini juga menjadi bagi kita semua sebuah harapan dan menjadi kerinduan kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua, supaya seperti sosok bayi ini
sungguh mendapat tempat di dalam diri Anda semua, dan moga-moga Anda semua tidak hanya stunting fisik, gizi, jangan sampai stunting rohani, itu yang jauh penting. Jangan sampai Anda stunting rohani. Di tengah zaman di mana kita serba teknologi, IT, bahkan AI. Menarik bahwa seorang yang menjadi godfather atau yang menjadi dedengkot dari AI namanya Yoshua Bengio. Yoshua Bengio bersama temannya Geoffrey Hinton dan Yan LeCun punya suatu pandangan yang menarik, mengingatkan kita semua bahwa di tengah berbagai macam kemajuan itu kita diajak untuk mengembangkan potensi kemanusiaan kita, bahwa itu yang tetap ada meskipun banyak mesin, banyak kemajuan yang akan mengambil alih dan mempermudah pekerjaan kita. Meskipun dunia semakin didorong oleh teknologi, selalu ada kebutuhan akan kualitas kemanusiaan seperti cinta, bela rasa, tanggung jawab, dan kesediaan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Bahwa manusia tetap membutuhkan hal-hal yang sangat manusiawi itu dan tidak tergantikan oleh teknologi, oleh robot, oleh AI sekalipun. Anda bisa curhat pada AI, tapi Anda pasti akan lebih merasa dicintai kalau didengarkan dengan sungguh oleh pasangan Anda, oleh istri Anda, oleh suami Anda, oleh orang tua Anda. Pasti AI tidak bisa menggantikan hal yang paling mendasar dalam kemanusiaan kita. Dan itu yang ditegaskan juga oleh Paus Leo XIV, yang beliau sangat memahami soal teknologi, seorang ahli matematik. Pertanyaan mendasar beliau ketika dalam perjumpaan dengan suatu kelompok intelektual para peneliti, apa artinya menjadi manusia di momen sejarah ini? Apa artinya menjadi manusia di tengah zaman serba digital, serba online, serba AI ini? Beliau menegaskan demikian. Munculnya kecerdasan buatan disertai dengan perubahan yang cepat dan mendalam dalam masyarakat mempengaruhi dimensi penting dari pribadi manusia, berpikir kritis, daya discernment, refleksi, dan hubungan antar pribadi. Dan beliau mengingatkan bahwa semoga itu semua kecerdasan buatan bukan melayani untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Akumulasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, tetapi melayani kebaikan bersama, bonum commune. Kita semua dipanggil untuk menjadi manusia berekan kerja Allah dalam karya penciptaan, sehingga bukan sekedar konsumen pasif dari konten-konten yang dihasilkan oleh teknologi buatan. Martabat kita terletak pada kemampuan kita untuk merenung, memilih secara bebas, mencintai tanpa syarat, dan menjalin relasi yang otentik dengan orang lain, yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Maka beliau mengatakan, kecerdasan buatan telah membuka cakrawala bagi kreativitas, tetapi juga menimbulkan
kekhawatiran serius tentang kemungkinan dampaknya terhadap keterbukaan manusia, terhadap kebenaran dan keindahan, serta kapasitas untuk kekaguman dan kontemplasi. Maka mari kita meneruskan seruan dari Paus Leo XIV ini pada apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Ad Mirabile Signum, tanda yang mengagumkan. Ajakan Paus Fransiskus ketika membuat secara khusus renungan tentang palungan, tentang kandang Natal. Ia mengutip dari kata Santo Agustinus, dibaringkan di palungan, ia menjadi makanan kita. Dibaringkan di palungan, tempat kambing makan rumput, tapi itu juga menjadi roti hidup yang kita sambut, menjadi makanan rohani bagi kita. Maka mari kita sejenak menggunakan daya imajinasi, daya kontemplasi kita di hadapan bayi kanak-kanak Yesus ini. Yesus lahir dengan 3 I. Pertama misi, kedua lokasi, ketiga ciri. Ya, hadir dengan misi yang jelas sebagaimana dalam namanya, Yesus, Allah penyelamat. Yosua, Allah penyelamat. Namanya juga adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan juga di dalam nubuat Nabi, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaan untuk kita renungkan. Aku lahir, aku hidup untuk apa? Apa tujuan hidupku? Apa misi hidupku? Yesus lahir di lokasi yang jelas. Nah, ini kalau orang jualan properti kan lokasi. Maksudnya jualannya begitu. Lokasi yang jelas. Hari ini terlahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud. Jelas. Jadi ini sebelum ada Sherlock ya. Malaikat sudah kasih Sherlock. Bayi ini lahir di mana? Di kota Daud. Dan diberi ciri nanti yang ketiga. Bethlehem. Nah ini mungkin juga sampai sekarang tidak pernah akur. Karena Bethlehem kalau orang Yahudi berarti Bethlehem, berarti rumah roti. Kalau orang berbahasa Arab mengatakan Bait Laim, rumah daging. Gak pernah ketemu kan? Jadi kalau orang Israel sama orang Arab selalu gak ketemu. Nah ini Bethlehem aja. Satunya rumah doa, rumah roti, satunya rumah daging. Gak pernah nyambung ya. Jadi kalau sekarang sampai sekarang di Bethlehem, tempat Yesus lahir dan juga di daerah Palestina tetap konflik ya. Satu nama yang sama ternyata beda maknanya. Tapi bagi kita justru Sang Sabda menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal di antara kita dan dialah roti hidup. Maka pertanyaannya, apakah dia lahir dalam hatiku, rumahku, keluargaku, komunitasku, kotaku Jakarta ini, Nusantara Indonesia ini, atau dunia ini? Pertanyaan kedua, apakah dia lahir di hatiku, di rumahku, di kota kita, di tempat kita ini? Tadi dikatakan dalam kisah tidak ada tempat baginya. Moga-moga selalu ada tempat menjadi palungan yang hangat bagi kehadirannya dan kelahirannya. Ia lahir dengan
ciri yang jelas, tanda yang jelas yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tandanya jelas, sehingga gembala-gembala yang sederhana itu pun mampu menangkap dan menemukan. Nanti pada Epifani tandanya lain, kan dia para raja dan kaum intelektual, maka tandanya bintang, bukan bayi. Tanda yang jelas. Maka pertanyaan bagi kita apa? Ciri-ciri orang Katolik. Apa? Kira-kira ciri-ciri, tanda-tandanya bahwa kita orang Katolik, murid Yesus. Apa tandanya? Nah, moga-moga dalam diri Anda semua ini orang menemukan kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan menuntun banyak orang bertemu dengan Yesus, mengalami kasih-Nya. Santo Paulus tadi memberikan ciri-ciri yang jelas, yaitu apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ditandai dengan serakah, flexing, pamer, dan hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, hidup bijaksana dan adil. Dan ketiga, rajin beribadah. Nah, ini banyak sudah, rajin beribadah. Natal Paskah pasti melimpah di mana-mana, macet di mana-mana juga. Dan nah yang penting ini, berbuat baik. Satu paket. Tidak hanya rajin beribadah, tapi juga rajin berbuat baik. Itulah yang membuat kita dikenali sebagai murid-murid Yesus. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama bertanya pada diri sendiri. Semoga kita tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal. Maka ada ungkapan menarik, put Christ back in Christmas. Karena seringkali Natal tadi dibajak oleh berbagai macam tawaran komersial dan berbagai macam hiburan sehingga lupa maknanya. Maka diajak put Christ back in Christmas. Karena kalau Christmas tanpa Christ, jadinya apa? Christmas tanpa Christ, jadinya apa? Ya mas-mas jadinya. Ya kan? Maka put Christ back in Christmas. Supaya kita sungguh mengalami Tuhan hadir dalam hidup ini. Maka kita juga diajak dalam hidup ini kita memasuki akan berlari tahun baru, bahwa kita orang Katolik, orang Kristiani murid Yesus punya faktor K, Kristus dan kasih. Kalau ada Kristus dan kasih dalam hidup Anda sebagai pusat hidup Anda, maka bahkan sesuatu yang berat, ini tahun-tahun ini mungkin masih berat, ke depan juga mungkin masih terasa berat. Tapi kalau berat kita taruh K, kasih dan Kristus, jadi apa? Berat, BERAT, tambah K. Salah satunya jadi apa? Berkat. Nah, itu baru orang mengalami Natal. Tidak hanya berat-berat aja, ada kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu tanda bahwa Anda mengalami Natal. Karena ada Kristus dan ada kasih. Dan Yesus datang membawa sukacita. Ada lagunya sangat terkenal ya, Joy to the World. Joy, 3 huruf, J-O-Y. Pertama, Jesus. Kalau Jesus first, then others, yang lain sesama, baru you, diriku sendiri. Kalau dibalik mesti nggak ada sukacita. Urutannya harus sesuai. Jesus, others, and then you.
maka Anda akan ada joy. Maka bahkan kalau ada Yesus, dari aib bisa menjadi ajaib. Ada Yesus jadi ajaib. Itulah tanda kalau kita mengalami Natal. Maka mari kita meramah Tuhan supaya sungguh dalam diri kita sebagaimana lilin Advent, lilin harapan, lilin kasih, lilin damai, lilin sukacita. Kalau itu ada dan menyala abangku, menyala oleh harapan, damai, kasih, sukacita, maka kidung malaikat itu terjadi. Bahwa Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Bahwa keluargaku, keluarga Anda menjadi surga di dunia ini. Kalau ada kasih, ada damai, ada sukacita, maka surga ada di rumahmu, ada di keluarga kita masing-masing. Semoga demikian boleh kita alami. Kita tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal. Selamat Natal, damai dan sejahtera menyertai keluarga dan kita semua.